Halo Sobat Film, berjumpa lagi bersama saya El di Spot Movie Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Mighty. Film yang dirilis tahun 98 ini dibintangi oleh Kieran Culkin sebagai Kevin dan Eldon Henson sebagai Max, serta didukung oleh pemain top lainnya. Film ini mengisahkan seorang anak bertubuh besar bernama Max yang mengidap diseleksia dan kerap menjadi bahan bulian teman-temannya. Ia pun dipertemukan oleh seorang anak jenius namun mengidap penyakit langka yang mengakibatkan kelumpuhan pada fisiknya. Mereka berdua pun saling bekerja sama dalam menghadapi permasalahan yang ada. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pria yang menuliskan sebuah kisah tentang dua sahabat pada bukunya. Ia pun menceritakan tentang seorang anak bernama Max. Max adalah seorang anak yang kerap menjadi bahan bulian oleh teman-teman di sekolahnya. Hal tersebut dikarenakan sifatnya yang pendiam dan bertubuh paling besar yang memiliki gangguan kurang dalam berpikir di antara teman-teman sekelasnya. Max pun sebenarnya bisa saja melawan teman-teman yang membulinya tersebut. Namun ia lebih memilih diam dan menahan diri karena trauma psikologi yang ia alami. Trauma tersebut dikarenakan ketika masih anak-anak, ia kerap melihat ayahnya melakukan kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian dari ibunya. Namun di sisi lain, ia merasa menyesal karena tidak bisa berbuat apapun, termasuk ketika dimintai keterangan oleh polisi. Hal tersebut dikarenakan usianya yang masih anak-anak dan tidak begitu mengerti cara mengungkapkan apa yang ia alami. Ia pun kerap bersembunyi di bawah ranjang dan mengalami ketakutan jika suatu hari ia melakukan hal yang sama seperti yang ayahnya lakukan. Pada suatu ketika, nenek Max mengabarkan akan ada tetangga baru yang akan tinggal di sebelah rumahnya. Tetangganya tersebut memiliki seorang anak yang seusia dengan Max. Anak tersebut bernama Kevin. Kevin adalah seorang anak jenius namun memiliki kelumpuhan pada tubuhnya. Hal tersebut karena penyakit langka yang ia alami. Di suatu pagi, di saat pelajaran olahraga basket, geng pembuli di sekolah Max sengaja melempar bola basket ketika melihat Kevin yang berjalan dengan tongkatnya. Dan hal tersebut membuat Kevin terpleset dan terjatuh. Lalu geng pembuli itu pun menuduh Max yang dengan sengaja melempar bola tersebut. Max pun hanya diam ketika pelatih olahraganya tersebut memarahi Max dan menghukumnya. Dan Max pun diminta untuk segera membantu Kevin untuk berdiri. Wajah Kevin pun terlihat kesal dengan apa yang Max lakukan padanya. Selang beberapa waktu kemudian, guru Max mengabarkan akan ada seorang tutor yang mengajarinya cara membaca. Dan ternyata tutornya tersebut adalah Kevin. Kevin yang masih kesal pada Max melihat Max dengan heran. Dalam benaknya, mengapa Max yang bertubuh besar ini masih menginjak kelas 7 dan juga masih mengalami kesulitan dalam membaca. Kevin pun akhirnya memberi metode pada Max untuk tidak membaca per kalimat. Namun cukup melihat gambar-gambar pada buku tersebut lalu mengimajinasikannya menjadi sebuah cerita. Max pun berterima kasih pada Kevin dan mengatakan jika bukan dirinya yang melempar bola basket ke arah Kevin ketika pelajaran olahraga berlangsung. Namun yang melakukan hal tersebut adalah geng pengganggu yang kerap membulinya. Kevin pun memaafkan Max dan lain kali tidak membiarkan kembali hal itu terjadi. Sebagai imbalannya, Kevin pun meminta Max untuk menemaninya ke suatu pesta kembang api di malam tersebut. Karena jika ia pergi seorang diri, tentu ibu Kevin tidak akan mengizinkannya. Dan pada malam tersebut, mereka pun bergegas ke pesta kembang api. Namun, sialnya mereka berdua bertemu geng pembuli di sekolahnya lagi. Geng pembuli itu pun mengatai Kevin dan Max sebagai dua orang aneh, si besar dan si kerdil. Kevin yang tidak terima ucapan tersebut mengatakan jika mereka hanyalah sekumpulan anak dungu yang kerap mengikutinya. Mendengar hal tersebut, geng pembuli itu pun kesal dan mengejar mereka berdua. Dan mereka berdua pun berlari dan berhasil meloloskan diri. Di saat pesta kembang api dimulai, mereka berdua terjebak dalam kerumunan. Kevin pun meminta Max untuk pindah ke posisi paling depan agar ia bisa menyaksikan kembang api tersebut. Namun, Max yang mengetahui Kevin yang bertubuh kecil dan hanya bisa melihat kaki-kaki kerumunan orang pun berinisiatif menggendong Kevin ke atas bahunya. Dan Kevin pun merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya ia dapat menyaksikan pesta kembang api tersebut tanpa dihalangi oleh banyak kerumunan. Usai pesta kembang api, geng pembuli yang melihat Kevin dan Max kembali mengejarnya. Ketika mereka terdesak di ujung sungai, Kevin pun meminta Max untuk tidak takut menyeberangi sungai yang berlumpur hisap tersebut. Karena Kevin pun berpikir geng pembuli tersebut tidak akan berani mengejar mereka sampai ke tengah sungai. Dan benar saja, mereka yang terjebak pun berbalik arah dan mengurungkan niat mereka untuk terus mengejar
Kevin dan Max. Rencana Kevin pun berhasil, dan di saat bersamaan, gerombolan polisi pun datang dan membubarkan geng pembuli tersebut. Pada keesokan paginya, Kevin membangunkan Max melalui kaca kecil di atas atap kamarnya. Max yang masih kesal pada Kevin karena kejadian kemarin malam mengatakan pada Kevin jika ia tidak butuh teman dan terbiasa tanpa teman. Kevin pun dengan kecerdasannya mengatakan pada Max jika mereka bukanlah teman, melainkan partner satu tim. Kevin pun mengatakan jika ia membutuhkan tubuh kuat Max, sedangkan Max membutuhkan otak Kevin. Dan pada saat itu, mereka menamai diri mereka The Freaks. Kevin pun ketika digendong Max, selalu merasa jika dirinya adalah King Arthur yang sedang mengendarai seekor kuda tangguh. Berbagai misi pun mereka lakukan, mulai dari ketika mereka memberi peringatan pada seorang pria yang menyakiti wanita di suatu supermarket dan mengambil dompet yang dibuang pencopet di sebuah selokan pada malam hari. Namun, pada suatu ketika, saat Kevin dan Max ingin mengembalikan dompet tersebut pada seorang wanita di sebuah apartemen, wanita tersebut ternyata mengenali Max sekaligus ayahnya. Wanita tersebut mengatai Max sebagai bocah bisu yang menyedihkan serta tidak mampu memberi keterangan apapun di saat polisi meminta keterangannya. Dan wanita itu pun mengatakan jika Max suatu hari akan memiliki kemiripan sifat buruk seperti ayahnya. Mendengar hal tersebut, Max pun kesal lalu menghancurkan pintu yang semula terkunci dan meninggalkan wanita tersebut. Ketika Max pergi ke sebuah taman untuk merenungi permasalahan hidupnya, Kevin pun menghibur Max dan mengambil sebuah mangkuk besi lalu memperlihatkan bayangan Max pada mangkuk tersebut. Kevin pun berkata jika Max bukanlah ayahnya. Seorang satria membuktikan dirinya melalui perbuatan. Dan semenjak saat itu, Kevin dan Max yang sama-sama tidak merasakan kehadiran seorang ayah sejak kecil tidak lagi membahas tentang ayah mereka satu sama lain. Dan seiring berjalannya waktu, persahabatan mereka pun semakin erat. Pada suatu ketika, mereka berdua ingin mengikuti kegiatan basket di sekolahnya. Hal itu pun menuai protes dari pelatih yang diteruskan pada kepala sekolah mereka. Dan akhirnya kepala sekolah pun memanggil ibu Kevin dan mengatakan jika pihak sekolah keberatan dengan siswa yang memiliki gangguan fisik untuk mengikuti kegiatan fisik di sekolah ini, kami tidak akan mengizinkan mereka mengikuti kegiatan ini. Mendengar hal tersebut, ibu Kevin pun mengatakan jika Anda senang bersyukur dengan hidup Anda dan semua yang Anda lakukan, maka Anda telah menemui arti hidup yang sebenarnya. Dan Kevin telah menemukan hal tersebut di sekolah ini. Ia mengorbankan dan mempertaruhkan semuanya untuk dianggap normal seperti teman-teman lainnya. Max dan Kevin pun adalah dua anak yang tak terpisahkan. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Mendengar ucapan ibu Kevin, kepala sekolah pun terdiam dan mengizinkan dua anak tersebut untuk mengikuti kegiatan olahraga basket di sekolahnya. The Freaks pun makin dikenal dan populer di sekolahnya. Pada suatu ketika, kepala sekolah mengabarkan pada Max jika ayahnya akan segera dibebaskan dari penjara. Hal tersebut membangkitkan trauma Max dan membuatnya emosi akan kabar tersebut. Max pun meninggalkan kepala sekolahnya dan semenjak kabar tersebut, hidupnya mulai kembali dibayangi trauma di masa lalunya. Pada saat jam makan siang di sekolahnya, Kevin yang mulai disukai dan populer menghibur teman-temannya dengan guyonan memperagakan dirinya sebagai orang-orang yang menyebalkan di sekolahnya tersebut. Namun sayangnya, tanpa sengaja, ia terdesak makanan yang membuatnya jatuh pingsan dan berhenti bernapas sesaat. Max yang melihat Kevin yang tak sadarkan diri, panik dan berteriak meminta bantuan pada seisi sekolah untuk segera membawa Kevin ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit dan menjalani pemeriksaan, dokter pun mengabarkan pada ibu Kevin jika Kevin mengalami penyumbatan udara yang berakibat tubuhnya akan berhenti bertumbuh, namun organ tubuh Kevin akan terus membesar, yang tubuh kecilnya tidak akan sanggup menahan organ tubuhnya yang terus membesar. Kevin pun hanya memiliki 1 tahun kurang untuk bertahan hidup. Mendengar kabar tersebut, ibu Kevin pun sedih, marah, dan menyalahkan dirinya sendiri dengan apa yang menimpa putranya. Kevin pun diperbolehkan pulang dan menjalani sisa harinya. Pada suatu pagi, Kevin meminta Max untuk menemaninya jalan-jalan di taman mencari udara segar. Sesampainya di taman, Kevin pun menunjuk suatu gedung dan mengutarakan rahasianya pada Max. Ia berkata jika dirinya telah melakukan serangkaian tes setiap bulannya. Tes tersebut meliputi menganalisa darah, sinar X, CAT scan, dan sonogram yang tujuannya untuk menerima transplantasi tubuh baru ketika dirinya meninggal dan ia akan menjadi manusia biogenetik pertama dalam sejarah. Max yang menganggap gedung tersebut adalah laboratorium pun mempercayai ucapan Kevin. Max pun mengatakan kedengarannya itu sangat menyakitkan dan berbahaya untukmu.
Lalu Kevin pun menjawab, hidup memang menyakitkan dan berbahaya. Pada suatu malam, Max yang mulai merasa gelisah dari tidurnya, didatangi dan diculik oleh ayahnya dan mengajak Max ke suatu apartemen. Di apartemen tersebut, tubuh Max diikat agar ayahnya tersebut dapat mempengaruhi pikiran Max akan hal-hal yang orang katakan pada ayahnya. Max pun menuruti apa yang ayahnya ucapkan. Di sisi lain, Kevin yang terbangun tengah malam pun menemukan jejak, topi, beserta foto keluarga Max sebagai petunjuk tempat keberadaan Max, kemana Max dibawa pergi oleh ayahnya. Kevin yang tidak memiliki pengalaman mengemudi pun nekat mengendarai sebuah mobil yang terparkir untuk mencari Max dan menabrak beberapa penyangga jalan. Ketika mobil tersebut mogok dan bempernya terlepas, ia menggunakan bemper tersebut untuk melaju ke sebuah rumah dan hal tersebut menjadi pengalaman menarik dalam kehidupan Kevin. Di sisi lain, ayah Max kembali bertemu wanita yang mengatai Max tempo lalu. Ia membawakan makanan untuk Max dan menyelipkan gunting potong di tangan Max agar ia bisa meloloskan diri di waktu yang tepat. Namun, Max tidak sengaja menjatuhkan gunting potong tersebut, yang akhirnya ayah Max menyadari jika wanita tersebut ingin membantu Max meloloskan diri. Ayah Max pun marah dan menyiksa wanita tersebut. Melihat hal tersebut, Max pun kembali teringat trauma pada masa lalunya. Ia pun marah, yang akhirnya menghancurkan tembok besi ikatan tersebut. Dan di saat bersamaan, Kevin pun muncul dengan imajinasi King Arthur-nya dan membantu Max menyelamatkan wanita tersebut. Max pun dengan amarahnya mendobrak tembok apartemen tersebut dan segera bergegas untuk melarikan diri. Namun di luar apartemen tersebut, polisi telah berkumpul yang akhirnya menangkap kembali ayah Max dan kembali menahannya dalam penjara. Mereka pun merayakan keberhasilannya tersebut tepat di malam Natal bersama seluruh anggota keluarga. Di malam Natal tersebut, ketika Max hendak pulang ke rumah, Kevin yang mulai pucat memberi buku King Arthur berlembar kosong pada Max dan mengatakan tiap kata adalah gambar, tiap gambar adalah kalimat. Kau hanya perlu membiarkan imajinasimu menghubungkan itu semua. Kevin pun menitikkan air mata terakhirnya usai mengucapkan hal tersebut. Pada keesokan paginya, Max yang dibangunkan oleh neneknya mengabarkan jika ia telah pergi dalam tidurnya. Max pun menyadari yang dimaksud neneknya adalah Kevin. Ia pun menangis dan segera berlari ke rumah Kevin. Namun ternyata mobil ambulans telah mengangkut Kevin yang diikuti ibunya. Max pun tidak bisa menerima dan mempercayai apa yang telah terjadi. Ia pun teringat suatu laboratorium yang pernah diceritakan oleh Kevin dan bergegas berlari untuk menuju gedung laboratorium tersebut, di mana seperti yang Kevin pernah katakan, ketika meninggal ia akan menerima tubuh transpalasi baru. Namun sesampainya di sana, Max pun terkejut. Ternyata gedung laboratorium yang diceritakan Kevin hanyalah sebuah gedung pabrik pakaian. Max pun menyadari jika yang dikatakan Kevin hanya imajinasinya semata untuk menghibur Max, karena Kevin pun menyadari jika dirinya tidak akan hidup lama. Dan karena kesedihannya tersebut, Max pun mengurung dirinya selama 2 minggu tanpa menghadiri upacara pemakaman Kevin dan melewatkan berpamitan pada ibu Kevin yang telah pindah rumah. Seiring berjalannya waktu, Max pun kembali bangkit dari kesedihannya karena ditinggal sahabat terbaiknya tersebut. Dan semenjak itu, Max pun mulai aktif di sekolah serta mempelajari dan menyelesaikan beberapa penemuan Kevin yang tertunda. Di akhir cerita, penulis kisah mereka berdua pun adalah Max. Max pun kini telah mahir membaca, menulis, serta merangkai kalimat menjadi sebuah cerita. Dan buku itu pun diberi judul Freak the Mighty, yang artinya si aneh yang hebat. Dan film pun selesai. Jadi hikmah yang bisa dipetik dalam film ini adalah seberapapun keterbatasan kita dan sekecil apapun harapan yang kita miliki, kita harus tetap optimis dalam menjalani segala permasalahan serta percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Oke sobat film, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga menginspirasi kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.